Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, bab tentang syurut al-bai' wa ma nuhiya anhu, dan apa-apa yang dilarang dari jual beli ya. Pada pertemuan malam ini kita akan membahas hadis yang ke-809 halaman 350. Bagi Bapak Ibu yang membawa kitab silakan dibuka halaman 350 hadis nomor 809. Baik, kami bacakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ja'atni Barirah, datang kepadaku Barirah. Faqalat, lalu dia berkata, inni katabtu ahli ala tis'i awakin. Aku telah mengadakan akad mukatabah. Mukatabah itu perjanjian untuk membebaskan diri sendiri dengan cara membayar kepada tuannya sebesar 9 uqiyah. Fi kulli amin uqiyah. Dia akan membayar setiap tahun 1 uqiyah. Berarti dia baru bisa bebas berapa tahun? Setiap tahun dia harus membayar 1 uqiyah. Ya, berarti 9 tahun. Nah, karena harga dirinya oleh tuannya dihargai 9 uqiyah. 9 uqiyah setahun 1 uqiyah. Berapakah 1 uqiyah itu? Supaya bisa ada bayangan. 1 uqiyah itu sama dengan 4 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas 24 karat. 1 uqiyah itu sama dengan 4 dinar. 1 dinar itu sama dengan emas 4,25 gram emas. 1 dinar loh ya. Kali 4 kan? Ya. 4,25 gram emas harganya berapa sekarang, Bu? 1 gram berapa, Bu? 1 gram emas 1,8, Bu ya. Nah, harga 1 gram emas saat ini adalah 1.800.000, Bu ya. Berarti kali 4,5, ya kan? Kan 1 dinar itu sama dengan 4,25 kan? Berarti 1.800.000 total ya 17 gram. Karena 4 kali 4 ya 16. 17 bener ya. Berarti kali 17 Pak Samsul ya. 1.800.000 kali 17 ya. 30.600.000 1 dinar. 1 uqiyah. Berarti kalau 9 uqiyah berapa? Berarti kan kali 9 ya. 30.600.000 dikali 9 berapa? 275.400.000. Itu harganya, harga budak. Murah apa mahal?
Ya, tergantung kalau punya uang murah ya. Tapi bagi seorang budak ya berat. Dia kan budak. Dia harus membayar dirinya seharga 275 juta. Setahunnya dia harus bayar 30 juta. 1 tahun. Berarti sebulannya berapa? Ya, tinggal bagi 12. Berapa? 30 juta 600 bagi 12. 30 juta 600, 30 juta 600 dibagi 12, 2.500.000 per bulan. Ya UMR kali ya kalau di Bantul. Nah dia harus bayar per bulannya 2.500.000. Nah tinggal dibagi 30 itu aja, dibagi 30, 85.000. Dia harus bayar per hari 85.000 ke tuannya. Tapi berat. Nah, maka dia minta tolong sama Aisyah, Pak ini tolonglah aku. Fakultu, kalau kata Aisyah, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakunu wala ukili fa'altu. Nah, jika tuanmu itu, ya kata Aisyah, jika majikanmu mau, aku akan persiapkan uang. Ya untuk mereka an a'uddaha lahum wa yakunu wala ukili, dan walakmu untukku. Nah, apa itu wala? Wala itu hak waris. Jadi kalau ada orang membebaskan seorang budak, maka kalau si budak ini meninggal, semua hartanya jadi milik kita. Nah, jadi al wala'u liman a'taqa. Gimana Pak Nasir? Bukan milik majikan. Milik orang yang membebaskan. Apa? Jadi tidak berlaku. Andai kata dia punya anak, sudah terputus karena hak wala ada pada orang yang memerdekakan. Jadi itu Pak Sidik, betul. Kalau dia punya anak bagaimana? Ya kalah. Anaknya kalah jadinya. Jadi kalau dia si budak ini punya anak, nah maka warisan tetap jatuhnya pada orang yang memerdekakan. Ya, sekarang kan perbudakannya sudah tidak ada. Nah, tapi nanti ada beberapa faedah penting. Maka akhirnya fazahabat Bariratu ila ahliha. Pergilah Barirah kepada majikannya, kepada tuannya. Dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh Aisyah, fa abau alaiha, tapi mereka tidak mau. Faja'at min indihim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Lalu datang lagi Barirah ke Aisyah, dan waktu itu di rumah sudah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk. Lalu aku berkata, kata Aisyah, inni qad aradtu dzalika alaihim fa abau illa an yakunal wala'u lahum. Aku sudah sampaikan hal itu kepada mereka, artinya Aisyah mau membebaskan, membayar mukatabahnya Barirah, tapi mereka tidak mau kecuali jika walaknya milik mereka, milik majikan atau tuannya. Maka pasami an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat Aisyatun Nabiyya sallallahu. Nabi mendengar itu dan Aisyah mengabarkan. Lalu kata Nabi, faqal khudhiha washtariti lahum alwala. Ambillah si Barirah, bebaskan dia, dan syaratkan, engkau syaratkan kepada mereka tuannya itu alwala. Artinya wala milik Aisyah. Begitu memang hukumnya. Fa innamal wala'u, kata Nabi, liman a'taqa. Sesungguhnya wala itu milik orang yang membebaskan. Fa fa'alat Aisyatu radhiyallahu anha. Maka Aisyah pun melakukan apa yang disarankan oleh Nabi. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam finnas khatiban fa hamidallaha wa asna alaihi summa qala. Lalu Rasul langsung berdiri, ya saya itu berdiri di hadapan orang-orang berkhutbah, memuji-muji Allah, menyanjung Allah, kemudian beliau berkata, amma ba'du. Nah, ma balu rijalin yastarituna surutan laisat fi kitabillahi azza wajal. Kenapa kok ada orang-orang mensyaratkan syarat-syarat yang tidak ada dalam kitab Allah azza wajal? Maka min syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun. Apa saja syarat yang tidak ada dalam kitab Allah maka dia batil. Wa in kana mi'ata syartin, meskipun itu ada 100 syarat. Qada'ullahi ahaq, ketetapan Allah lebih berhak untuk
taati maksudnya. Wa syaratullahi awsak, dan syarat dari Allah itu lebih kuat. Wa innamal wala, sesungguhnya wala itu liman a'taqa, adalah milik orang yang membebaskan. Muttafaqun alaih. Lafaznya dari Imam Al-Bukhari. Kalau dalam lafaz Imam Muslim, ishtariha, belilah dia. Wa a'tiqiha, bebaskan dia. Wastariti lahumul wala, berikan syarat kepada mereka bahwa wala milikmu. Nah, ini hadis yang ke-809. Apa pelajaran penting dari hadis ini Bapak Ibu? Ada beberapa ya. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa boleh menjual, ya, dalilun ala jawazi bai'il abdi al-mukatib bi syaratin al-itaq. Boleh seseorang membeli budak yang sedang melakukan mukatabah. Apa tadi mukatabah? Perjanjian untuk membebaskan dirinya sendiri. Itu namanya mukatabah. Kita membeli seorang budak yang sedang melakukan mukatabah, itu hukumnya boleh. Tapi syaratnya dia harus bebas. Gitu. Aisyah membeli dan membebaskan Barirah, yang memang waktu itu sedang melakukan mukatabah. Nah, lalu ya, setelah itu dibelilah oleh Aisyah dari majikannya, dan Aisyah pun membebaskan si Barirah ini. Tapi walaknya milik Aisyah. Yang kedua, mukatabah itu Bapak Ibu bisa dibayar langsung oleh si budak tadi, bisa pula dibayar secara bertahap. Tadi Barirah secara bertahap atau langsung? Bertahap. Bahkan sampai 9 tahun. Nah, ini. Jadi takjil atau takjil itu boleh. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian kesimpulan lainnya, hadis ini menunjukkan bahwa wala itu milik orang yang membebaskan, bukan untuk siapa-siapa. Tapi liman, ya, a'taqa ar-raqiq. Kalau wala disyaratkan bagi orang yang tuan yang sebelumnya, maka ini adalah syarat yang batil. Tapi tidak mempengaruhi sahnya jual beli. Akadnya tetap sah, cuman syaratnya otomatis batil. Bal ya butulu asyartu wahdahu wa yasihu al-akad. Otomatis syaratnya batil sendiri, ya otomatis nggak usah dianggap, tapi jual belinya tetap sah. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kemudian kesimpulan lainnya, apabila dalam transaksi jual beli ada syarat-syarat, ya, yang menyelisihi akad yang sahih, menyelisih ketentuan Al-Quran dan Sunnah, maka syarat tersebut otomatis rusak dengan sendirinya. Tapi akadnya tetap sah. Tetap sah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ad-dhabitu syar'i alladzi dalla alaihi an-nas, ketentuan syariat yang ditunjuki oleh dalil adalah apa? Anna kulla syartin khalafa hukmallahi ta'ala wa kitabahu fahuwa batilun. Bahwa segala syarat yang menyelisihi hukum Allah dan kitabnya, maka dia batil. Apapun ya transaksi itu. Nah, contoh yang lain ya. Seseorang minjam uang, si A meminjam uang kepada si B. Nah, lalu kata si B, boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Aku boleh menikahi anak perempuanmu tanpa mahar misalnya. Tanpa mahar. Nah, ini kan dia syarat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Transaksi seperti itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Iya, karena dia nabrak ketentuan syariat. Ya, yang namanya mau nikah ya harus bayar mahar kepada perempuan. Itu apalagi kalau dia mensyaratkan kamu harus menikahkan putrimu kepadaku. Nah, itu juga udah riba ini udah masuk riba ya. Jadi mendapatkan keuntungan ya. Nah, itu. Nah, itu yang syarat-syarat seperti itu otomatis batal. Kemudian kesimpulan terakhir, Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan boleh jual beli secara kredit, yang disebut dalam bahasa Arab disebut bai'u at-taqsid. Bai'u at-taqsid itu jual beli
kredit. Bagaimana gambarannya? An yabi'a bidha'atan ila ajal. Menjual satu barang sampai batas waktu tertentu gitu. Wa yazidu fi sa'riha muqabil al ajal. Tapi nanti harganya jadi nambah. Karena dia kan bertahap. Kalau beli cash motor misalnya harga 12 juta. Tapi kalau kredit jadi 17 juta. Itu boleh. Boleh seperti itu. Nah, itu namanya bai'ut taksid. Yazidu fi sa'riha. Harganya bertambah. Karena tadi ada waktu kan. Wa huwa jaizun fi qauli amati ahli ilm. Itu boleh menurut kebanyakan ulama. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan ini ijma ulama. Ya, dalilnya banyak sekali. Salah satu di antaranya ini hadisnya. Kan Barirah dia membebaskan dirinya tapi bertahap kan gitu. Nah, tapi ini jual beli kredit atau bai' taksid di sini dia tetap mengandung kemaslahatan baik bagi yang menjual maupun bagi yang membeli. Bagi yang membeli kemaslahatan ada atau tidak? Ada kan, jadi ringan. Jadi enteng dia, cicil. Bagi yang menjual ada keuntungan enggak? Ada, jadi dia punya tambahan kan? Nah, itu. Walaisa fihi darar. Tidak ada bahaya di sini. Lakin yang bagi liman yabi'u bit taksid an yakuna qanu'an min nahiyati ar-riba. Akan tetapi bagi orang yang menjual, kalau dia menjual dengan cara kredit taksid, hendaklah dia merasa qanaah dengan keuntungan yang sudah ditetapkan. Artinya udah nggak usah nambah lagi. Fala yazidu fihi bima yadurru akhahu al-muslim wa yasuqu alaihi. Jangan ditambah lagi yang bisa mendatangkan madarat bagi saudaranya muslim, dan itu akan menyulitkan. Apa misalnya? Kredit per awal bulan. Kalau telat bayarnya kena denda, kena penalti. Nah, itu yang nggak boleh. Kalau ada penaltinya, itu nggak boleh. Telat seminggu naik sekian persen. Itu yang haram. Itu riba. Tapi kalau nggak ada kenaikan, pokoknya telat tepat waktu tetap bayarnya sama, itu boleh. Nah, coba pertanyaannya. Pertanyaannya, kalau tidak ada tambahan apapun, kira-kira yang beli nyantai-nyantai atau tidak? Tergantung sebenarnya. Tergantung orangnya. Kalau orangnya amanah, mana berani dia? Kalau amanah loh. Kalaupun toh dia misalnya, iya saya siap nyicil setiap awal bulan. Qadarullah ternyata dia gajinya nggak turun kan, akhir bulan. Dia pasti akan ngomong, maaf untuk bulan ini saya nggak bisa bayar. Karena gaji saya tidak cair, kata misalnya. Itu. Kalau sebaliknya, nunggu sampai 9 tahun baru dapat 5 bulan lunasi gimana? Nah, ya itu tergantung kesepakatan. Kalau yang menjual sepakat, ya nggak masalah, tidak ada masalah. Artinya tinggal nutup apa tutup langsung kesepakatan. Tadi tergantung kesepakatan. Ya. Iya, tidak boleh berubah. Ada pengurangan enggak? Ya tadi tergantung kesepakatan. Pokoknya kamu bayar lebih awal atau tetap dalam jangka waktu sekian tahun, tetap harganya sekian juta. Mau kamu bayar langsung ya hanya segitu. Maksudnya di tengah jalan Pak Nasir habis dapat rezeki nomplok gitu ya. Nah, misalnya beliau yang beli rezeki nomplok. Jadi antum menjualkan tanah orang, lalu antum dapat bagian besar gitu ya misalnya. Nah, itu udah deh tak lunasi padahal tinggal 5 bulan misalnya. Nah, kalau yang menjual membolehkan, boleh. Tapi kalau nggak boleh, tetap harus sesuai kesepakatan sekian tahun misalnya. Nah, maka al-muslimuna ala surutihim. Kaum muslimin itu harus berdasarkan syarat-syarat mereka, yaitu Allahu a'lam bishawab. Ya baik, itu jadi Bapak Ibu jangan ragu ya. Jual beli kredit itu boleh hukumnya selama tidak ada penalti tadi, tidak ada denda apabila telat.
Kalau yang jualnya amanah, yang belinya amanah, insya Allah aman. Nah, sayangnya kebanyakan. Nah, Pak Budi tadi langsung nyawut, kira-kira gimana? Oh, pasti santai ya, ini yang bahaya ya. Iya, banyak orang dikasih kelonggaran malah nyantai kan gitu. Ya itu. Nah, itu berarti akhirnya si penjual kan jadi pakai penalti kan? Untuk apa? Supaya jerah kan? Nah, yang salah siapa kalau begitu? Iya, salah semua. Yang ngutang salah, yang ngasih tambahan penalti juga salah gitu. J. Gimana? Sekarang setara dengan 2,5 gram misalnya kan. Nah, lalu dipinjam emas, hanya dijual kan jadi 5 juta. Ya. Balikinya dia yang ibaratnya harga emas berapa sekarang berapa sesuai nilai. Misalnya dulu emasnya waktu itu 500.000, sekarang jadi 2 juta. Ya. Nah, itu boleh. Yang paling aman minjamkan emas, bayar emas gitu. Itu yang paling aman. Ya, jadi nanti gini. Pak Sidik misalnya meminjamkan Mas Rahmat mau minjam uang, kata Pak Sidik silakan, tapi saya kasih emas, antum jual aja emas ini, insya Allah dapat uang sesuai yang antum butuhkan misalnya. Terus Pak Sidik ngomong, nanti Mas Rahmat jenengan pas mau bayar tolong kembalikan emas seperti yang jenengan pinjam, misalnya 5 gram, nanti balikinnya emas 5 gram gitu. Itu lebih aman daripada Mas Rahmat membayar dengan uang gitu. Ya, itu bisa masuk kategori riba Pak Sidik. Kalau dibayar dengan uang. Tapi emas dengan emas itu aman. Sama. Emang yang aman meminjamkan uang ke teman dalam jangka waktu lama, yang aman itu beri aja emas, kamu jual sendiri. Nanti kamu balikin ke saya dalam bentuk emas sama. Gitu. Itu lebih aman. Kalau dia pinjamnya dalam jangka waktu mungkin 10 tahun. Lama lah ya. Kalau hanya setahun 2 tahun, ya kan tidak banyak perubahan ya. Ya itu Pak Sidik. Ya baik, itu ya. Nah, hadis berikutnya Bapak Ibu, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau dia mengatakan, naha Umaru an bai'i ummahatil aulad. Umar melarang menjual ummahatil aulad. Siapa itu ummahat al-aulad? Ummahat al-aulad itu ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian adalah ya budak wanita yang memiliki anak dari tuannya sendiri. Itu namanya ummahatul aulad. Ada seorang perempuan budak lalu dicampuri oleh tuannya. Tanpa pernikahan boleh budak. Iya, tanpa pernikahan. Itu boleh. Lalu hamil kan? Dan Rasul pernah melakukan itu. Maria Al-Qibtiyah itu tidak dianggap sebagai istri Nabi. Jadi enggak, wanita cantik. Maria Al-Qibtiyah tuh cantik. Mesir ya. Dari hadiah dari raja Mesir ya. Cantik, wanita cantik. Lalu tapi Nabi tidak memerdekakannya, tapi Nabi mencampurinya sampai hamil, punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim, tapi meninggal di waktu kecil. Nah, kalau di kitab misalnya Nisaun Nabi, isi-isi Nabi, itu Maria Al-Qibtiyah enggak masuk. Karena beliau tadi dicampuri oleh Nabi dalam keadaan sebagai budak tanpa dinikahi. Nah, itu boleh ya. Enggak. Maria tidak, karena tadi posisi statusnya bukan istri. Maria Al-Qibtiyah, tapi ada budak yang akhirnya dimerdekakan. Yaitu siapa? Zainab bintu Jahsh. Itu budak. Zainab bintu Jahsh itu adalah bukan Zainab bintu Jahsh. Siapa itu? Yang bintu Huyai bin Akhtab, siapa itu? Bukan Zainab, ada istri Nabi, dia itu anak Zuhairiyah.
Bukan. Ya, ada ya satu istri Nabi, beliau ini anak seorang pembesar Yahudi dari Khaybar. Waktu perang Khaybar kan kalah. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sofiyah itu. Itu ditangkap jadi budak kan? Ditangkap jadi budak. Seorang wanita cantik. Yang nangkap sahabat. Lalu oleh sahabat dihadiahkan kepada Nabi. Karena kecantikannya, lalu oleh Nabi dimerdekakan. Nah, kemerdekaan Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab itu sebagai mahar dari Nabi. Ya, maharnya itu memerdekakan dirinya, lalu dinikahi. Nah, ini jadi isi. Maka beliau sebut Ummul Mukminin. Ummul Mukminin. Maria Al-Qibtiyah enggak? Beliau tidak termasuk. Tapi memang melahirkan anak ya Ibrahim. Kelebihannya. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, ummahatul aulad itu seorang budak wanita yang digauli, dicampuri oleh tuannya sampai punya anak. Nah, faqala, lalu Umar berkata, la tuba'u wa la tuhabu wa la turasu. Seorang budak yang digauli, budak wanita yang digauli, dicampuri oleh tuannya sampai punya anak, itu tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Liyastamti biha ma badalahu. Untuk ya dia nikmati selama tuannya mau, silakan bersenang-senang dengan si budak perempuannya itu. Fa idza mata fahiya hurrah. Kalau tuannya mati, maka si budak wanita tadi yang sudah dicampuri punya anak merdeka sepenuhnya. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'du ruwat fawahima. Nah, sebagian perawi mengatakan hadis ini marfu sampai kepada Nabi, tapi ini hanya dugaan saja. Ini dari Umar. Keputusan Umar waktu Umar jadi khalifah. Nah, hadis di bawahnya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dia mengatakan kunna nabi'u sarariyana ummahatil aulad. Kami dulu menjual budak-budak wanita kami yang sudah jadi ummahatil aulad. Artinya yang sudah dicampuri dan punya anak. Itu dulu kami jual. Beda dengan hadis atas kan? Kalau Umar kan melarang. Kalau kata Jabir bin Abdullah, kami jual. Misalnya gini, ada seorang budak perempuan dicampuri, digauli oleh tuannya. Setelah dicampuri hamil, punya anak, lalu ibunya dijual. Ibunya dijual. Itu kami lakukan dulu. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Waktu itu Nabi masih hidup. La nara bidzalika ba'san. Kami tidak melihat ada masalah dengan hal itu. Nah, ini kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu. Tapi mohon maaf, ini terjemahannya salah. Coba lihat di terjemahannya halaman 353. Nabi SAW masih hidup kan gitu ya. Beliau tidak mempermasalahkannya, gitu ya. Kalau di kitabnya Pak Samsul apa? Diterjemahkan apa? Nah, ini yang benar. Kami, bukan beliau. Beda sekali. Konsekuensi hukumnya juga beda. Nah, kami dengan beliau. Jadi kata Jabir, dan kami tidak memandang hal itu bermasalah. Artinya boleh. Waktu itu Nabi masih hidup. Hadis rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, menjual seorang budak wanita yang sudah dicampuri dan punya anak boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau berdasarkan hadis Jabir boleh. Tapi kalau berdasarkan hadis atas boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dijual, bahkan dihibahkan tidak boleh, diwariskan tidak boleh. Harus merdeka. Nah, kuat mana? Ini pertanyaan penting. Nah, jawabannya mari kita perhatikan. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya. Riwayat dari Umar, Abdullah bin Umar tadi ya. Betul ya? Kan Abdullah itu putranya. Riwayat dari Abdullah bin Umar bahwa keputusan Umar menunjukkan dalilun ala tahrimi bai'i ummahatil aulad.
haram hukumnya menjual budak yang sudah digauli dan sampai punya anak. Itu haram berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar. Nah, dan keputusan Umar ini Bapak Ibu tidak ditentang oleh para sahabat Muhajirin maupun Ansor. Tidak ada yang menentang, disetujui kecuali Ali nanti. Kecuali Ali bin Abi Thalib ya. Apa alasannya, argumennya? Karena ketika seorang budak wanita yang sudah digauli oleh tuannya hamil punya anak boleh dijual, berarti kita memisahkan ibu dengan anaknya. Betul atau tidak? Anaknya kan tetap jadi budak, ibunya dijual. Nah, ini kasihan. Kasihan ya, kezaliman. Oleh karenanya Umar radhiyallahu anhu memandang ini tidak boleh dijual. Dia harus dibebaskan beserta anaknya setelah kematian tuannya. Takunu ba'da mauti sayyidiha ya hurratan tamatal khuriyah tamliku jami'a tasarrufatiha. Dia merdeka secara sempurna, memiliki kewenangan untuk apapun ya. Nah, ini adalah pendapat jumhur min ahli ilm. Hadza qaulu al-jumhur min ahli ilm. Bahkan sebagian mengatakan ijma. Itu. Akan tetapi nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah setelah wafat Umar, wafat Utsman, Ali ingin mengembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Boleh, waktu itu perbudakan masih ada, boleh menjual seorang budak wanita yang sudah digauli lalu kemudian punya anak. Nah, kata Ali, nazarani Umar ibn al-Khattab fi bai'i ummahatil aulad. Umar senantiasa apa? Berdiskusi denganku tentang hukum menjual seorang budak yang digauli dan punya anak. Aku katakan ya, yuba'na, dia boleh dijual, kata Ali. Nah, tapi Umar mengatakan tidak boleh dijual. Waktu Umar jadi khalifah ya. Kan Umar tentu tanya sahabat-sahabat yang punya ilmu itu. Kalau Ali mengatakan dijual, karena Rasul tidak pernah melarang itu. Tidak pernah ada larangan dari Nabi bahwa seorang budak wanita yang digauli punya anak itu nggak boleh dijual, nggak ada. Ini hukum harus berdasarkan ketetapan Nabi SAW. Tapi ini ijtihadnya Umar, tidak. Nah, Umar terus-menerus ya menyampaikan kepada Ali sampai akhirnya Ali pun hatta qultu biqaulihi. Sampai aku pun karena itu keputusan imam, maka ada istilah hukmul imam yarfa'u al khilaf. Ketetapan imam itu menghilangkan seluruh perbedaan. Karena Umar sudah menetapkan itu, maka Ali pun akhirnya mengatakan seperti perkataan Umar, seorang budak wanita yang sudah digauli punya anak tidak boleh dijual. Nah, sampai ketika Umar wafat, lalu dilanjutkan oleh Utsman, sampai aku menjadi khalifah, kata Ali, ra'aitu ay yuba'na. Aku tetap berpandangan bahwa hukum wanita, budak wanita yang digauli oleh tuannya sampai punya anak tetap boleh dijual, kata Ali. Lalu Ali dinasihati oleh Ubaidah ibnu al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, jadi saling menasihati. Kata Ubaidah, ya, "Fara'yuka wa ra'yu Umar fil jama'ati ahabbu ilayya min ra'yika wahdaka fil firqati." Pendapatmu dan pendapat Umar yang diikuti oleh jamaah kaum muslimin itu lebih aku sukai daripada pendapat dirimu sendiri tapi kita dalam perpecahan. Gitu. Kan jadi terpecah belah tuh. Sementara kalau kamu berkata dengan fatwanya Umar, orang semua sepakat itu. Lah kamu kembali lagi berpendapat yang berbeda, nanti ada perpecahan. Nah, Ubaidah lebih suka pendapatmu dan pendapat Umar diikuti oleh jamaah kaum muslimin. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, di antara ijtihadnya Umar yang diterima oleh kalangan para sahabat. Walaupun memang tidak ada larangan dari Nabi.
Nabi tidak melarang. Walaupun hadis dari Jabir dikritik juga sebenarnya. Coba perhatikan tadi. Kami dulu menjual sarori tanah tadi ya. Kami menjual siapa? Ya, saroriana ya. Ummahatil aulad. Dulu kami jual. Waktu itu Nabi masih hidup. Tapi mohon maaf, memang di kitab yang Bapak Ibu pegang itu la yaro ya. La yaro bidzalika ba'san ya. Benar enggak? Yang teks Arabnya. Di halaman 352 nomor 811. La yaro apa la naro? Coba lihat. La yaro bidzalika ba'san atau la naro? Kalau antum dilihat di aplikasi kan? Yang di kitab. Apa Pak? La yaro kan? Nah, kalau memang ditulis la yaro, terjemahnya benar. Beliau tidak mempermasalahkan. Tapi ya semua pada umumnya menggunakan la naro, bukan la yaro. Itu yang benar. Berarti yang menganggap ini bukan masalah Nabi atau para sahabat? Para sahabat. Para sahabat. Seandainya itu bunyinya la yaro bidzalika ba'san, Nabi tidak mempermasalahkan, maka ini jadi ketetapan kuat. Berarti ini takrir dari Nabi kan? Nabi menetapkan bahwa menjual seorang budak wanita yang sudah dicampuri oleh tuannya lalu punya anak, itu nggak ada masalah. Tapi problemnya yang memandang nggak ada masalah bukan Nabi, tapi siapa? Para sahabat. Nah disinilah keputusan Umar menjadi tambah kuat akhirnya. Menjadi tambah kuat karena tidak ada secara tegas dari Nabi apakah Nabi melarang atau tidak kan gitu. Nah, kalau ada yang mengatakan la yaro bihi bidzalika ba'san, itu bukan dari Nabi. Itu beberapa sahabat yang mengatakan seperti itu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain, pendapat yang mengatakan bahwa seorang budak wanita yang digauli dan punya anak tidak boleh dijual, ini lebih hati-hati. Sehingga Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan al-ahwatu ijtinabul bai, yang hati-hati menjauhi menjual budak wanita yang sudah dicampuri dan punya anak. Itu jangan dijual, maksudnya jauhi. Li'anna aqalla ahwalihi ayyakuna minal umur al-mustabiha. Karena setidak-tidaknya ini merupakan perkara yang samar gitu. Wal mu'minuna waqafuna indaha. Dan kaum mukminin, nah mereka itu kan berhati-hati dengan perkara subhat. Kama akhbarana bidzalika as-sadiq al-masduq, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah yang jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, inilah dia Bapak Ibu dan sekalian. Jadi keputusan yang lebih kuat, seorang budak wanita yang dicampuri oleh tuannya punya anak boleh dijual atau tidak? Boleh dijual atau tidak? Tidak. Itu adalah ya sikap kehati-hatian. Jadi baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Ini yang bisa kita bahas karena sudah jam 9 pas. Ya, silahkan. Keputusan tadi juga tidak melanggar perintah Rasul. Apa di mana Rasul kan menyamakan itu dia pun alaikum bisunati wa sunnati ulama rasyidin. Jadi umat itu kan khulafa rasyidin. Ya. Jadi kedua-duanya sebenarnya boleh ya. Iya. Karena kalau Nabi memberikan, atau pertanyaan saya itu dulu mana perdebatan yang terjadi dengan sabda Nabi yang alaikum bisunati wa sunnati ulama rasyidin al-mahdiyyin. Dulu mana ini? Iya, baik. Monggo Mas Grandi, mana? Cicil emas.
Beli emas. Ya, beli emas tapi nah, tetap selama 3 tahun misalnya angsurannya nanti dari sebulan 400. Nah, akan tapi di BSI itu punya kebijakan ketika 6 bulan BSI, BSI Bank Syariat Indonesia. BSI ya. Misalnya udah 6 bulan, saya udah bayar selama 6 bulan itu boleh konsignasi. Nah, sebenarnya ini diuntungkan atau boleh nggak tidak? Soalnya dari penjual kan, dari pihak PSI kan, emas kan naik katanya. Nah, kita malah yang untung itu gimana secara? Akhirnya bertambah atau tidak harganya? Ya kalau misalnya nyicilnya sekarang 2025 atau misalnya 2026 kita nyicil tapi kan harganya sebenarnya udah harga naik, tapi kita itu harga awal, harga diangkat itu tidak berubah. Walaupun tahun 2026 nggak berubah harganya, Enggak, makanya tapi harga sekarang lebih tinggi daripada harga real di lapangan. sudah diperkirakan nanti akan segini ada. Berarti kan jadi dengan harga perkiraan kan? Real di lapangan bukan seharga itu kan? Nanti mungkin bukan Nggak sekarang, yang sekarang. patokannya pakai harga perkiraan itu. Ya oke baik. Itu boleh atau tidak gitu ya? Ya baik. Ya silakan. Berarti yang masalah boleh kredit itu loh. Kalau cash harganya sekian, terus kalau kredit harga sekian. Itu kalau bedanya dengan itu apa ya? Kan itu kan kita boleh mengambil kelebihan ya, tidak boleh kelebihan kalau kita mau balikan utang ini loh. Ya. Kalau kredit kan kita utang dua, saya berarti sama utang nanti. Kredit sama hutang sama atau tidak gitu ya? Bisa lebih gitu. Ya. Ya baik, terima kasih Pak Wikan. Pertama Pak Nasir ya. Tentu lebih dulu kata-kata Nabi. Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajiz, kata Nabi. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dia dengan gigi gerahamu. Itu disampaikan oleh Nabi ketika masih hidup. Tapi memang di situ ada isyarat. Nabi memberikan isyarat berpegang teguh pula dengan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin tadi. Umar termasuk khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Artinya apa? Keputusan Umar menjadi dalil karena sudah dapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dasarnya ya tadi hadis itu. Jadi Umar memutuskan itu apakah bertentangan dengan Nabi? Tidak. Ada rekomendasi. Di sisi lain tidak ada keterangan yang tegas apakah Nabi membolehkan atau melarang, kan nggak ada. Nah itu tadi la nara bidzalika ba'san, itu pendapat mereka sahabat, para sahabat. Nah itu. Jadi kalau duluan ya duluan perkataan Nabi, karena Umar belakangan. Tapi keputusan Umar sebagai khalifah bisa menjadi sunnah, pegangan. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Karena tadi ada Ali yang tetap berpendapat boleh. Ali sandarannya apa? Karena enggak ada larangan tegas dari Nabi. Nah, sesuatu yang tidak dilarang berarti hukumnya boleh, kan gitu. Nah, itulah maka muncul tadi istilah ikhtiyat tadi, al-ahwat ya. Ijtinabu al-bayi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian cicilan emas. Ya, tapi nyicil dengan harga prediksi di tahun yang akan datang. Itu bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab ya. Ini. Emas itu kan tidak boleh ini ya, ditunda, harus nakdan tunai. Nah, di waktu itu juga kan. Nah itu. Tapi ini masalahnya BSI yang jual kan. Nah, dan tentu saja dia punya Dewan Syariah ya. Nah, antum coba diskusikan langsung sama Dewan Syariahnya itu ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kami ketahui ya dia harus bayar tunai, nakdan tadi, dan bit taqabud ya. Taqabud itu langsung beli langsung terima gitu. Itu syaratnya kalau jual beli emas. Jadi itu. Monggo Pak Sidik. Ini lanjutan dari pertanyaan Mas Grendi.
Atau pertanyaan baru? Oh, kalau baru tunggu dulu. Ada satu lagi. Ya. Kemudian kredit dan hutang. Sama atau tidak Bapak Ibu? Kredit sama hutang? Lain. Agak mirip tapi tetap beda. Beda. Hutang itu kan pinjam uang. Kita pinjam uang. Nggak ada barang yang kita dapat kan? Kalau kredit ada barang yang kita dapat. Jual beli. Kredit itu jual beli masuknya. Al-bai'u bitaksid tadi namanya. Kalau hutang kan ad-dain namanya. Tetap beda. Nah, tadi berdasarkan hadis ini, saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan mengatakan para ulama ahlul ilm mereka memandang bahwa bai'ut taksid itu jaizun fi qauli amati ahlil ilm. Dibolehkan berdasarkan pendapat kebanyakan ulama atau ulama pada umumnya. Bal haka al-Hafidz Ibnu Hajar al-ijma' ala jawazi. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani penulis kitab Bulughul Maram, beliau mengatakan ini ijma' para ulama tentang bolehnya jual beli kredit tadi. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Kalau leasing itu asal kalau tidak Ya, sebentar. tidak pakai tadi penalti boleh ya? Boleh, selama tidak pakai penalti boleh. Leasing, nah, leasing itu apa? Oh, yang ada pihak ketiga, membelikan motor ke dealer, lalu kita bayar ke pihak ketiga. Ya sama bisa, selama tidak ada penalti boleh. Kita kan berarti kreditnya ke leasing kan? Nah itu, ya bisa. Atau ke BMT atau ke bank ya sama aja, asal tidak ada penalti. Nah itu, siap. Sebentar Bu ya, Pak Sidik dulu baru Ibu ya. Monggo Pak Sidik. Ya. Kalau berarti maksudnya begini, ketika yang menghalalkan hubungan itu kan hijab Ya, akan nikah. Nah. Bedanya manusia dengan hewan misalnya. Manusia melakukan setelah hijab. Jadi kalau hewan kan tidak ada begitu. Nggak ada mahar, nggak ada ijab kabul ya hewan, ya. Ya. Tapi dulu itu apakah memang belum ada aturan ketika kemudian dengan budak tadi ternyata boleh? Karena ini kan ini kalau nggak ada penjelasan panjang ini bisa nggak berapi. Ya. Hasil langsung praktek. Itu gimana? Maksudnya ada prolog sebelumnya nggak? Maksud saya apa khusus Nabi atau bagaimana? Ya. Oke. Boleh digauli tanpa pernikahan. Budak. Ya. Ya, monggo Bu. Terakhir Bu. Jadi orang kan banyak yang ngambil pinjam uang di bank untuk membeli KPR itu loh. KPR. KPR itu kan dia nggak mungkin terlambat karena kalau gambling kan tiap bulannya kan langsung Dipotong. Kalau kemarin terjadi keterangan waktu ngasih makan jadi yang haram itu nanti nggak jadi terharam. Jadi kalau KPR misalnya 200 juta nanti sebulan 2 juta selama 15 tahun itu sebenarnya kalau di bank terus untuk KPR itu haram apa enggak? Dan kalau ini itu di agama itu kan rumah bukan makan. Itu gimana? Karena banyak ya dari mbak saya itu ngambil KPR habis, nanti ngambil lagi, tapi ada lagi adik saya yang jelas-jelas tidak akan mau dengan cara seperti itu. Ngambil pinjam di bank pun tidak mau, lebih baik apa hasilnya dari kita yang punya itu. Dan saya juga pernah mau di waktu mau di bank itu di BNI, BNI waktu mau ngambil uang untuk pendaftaran haji kan 25 juta. Karena suami saya waktu itu di PHK nggak ada modal, saya inisiatif untuk mengambil itu dulu. Nanti kalau udah jalan kembali lagi katanya dari petugasnya
ibu nggak usah ngambil uang yang 25 juta ini besok untuk haji. Sekarang ibu pinjem aja di bank ini, nanti ya pokoknya pinjem. Saya juga sebenarnya nggak tahu gimana, cuma saya bilang enggak, kalau pinjem di bank itu haram. Tapi saya juga nggak dong lah rincinya. Nggak mau. Ya. Saya mending ngambil uang itu, nanti kalau usaha saya sudah Jalan. saya akan bayar. Yang 25 juta itu ya alhamdulillah sudah terbayarkan setelah tahun ke tahun. Ya. Jadi sebetulnya itu gimana? Ya. Sekarang 2 sekali yang KPR itu Ya. 200 juta nanti itu termasuk kalau dibilang tidak ada penalti lagi, itu aturannya sudah ada semua. Ya. Kalau saling menguntungkan memang yang semuanya saling menguntungkan. Ya. Kalau yang ya itu saya ingin tahu ya nanti kalau pas di pertemuan keluarga itu Disampaikan. Nah. ada Pencerahan. Ya, baik. Ya, makasih Bu. Pertama budak ya, Pak Sidik. Pak Sidik dah. Budak itu di dalam syariat dulu di zaman Rasul masih hidup, bahkan sampai Ali itu masih ada, budak masih ada. Walaupun spiritnya, semangat dalam Al-Quran maupun Sunnah dibebaskan. Maka kalau ada kafaroh itu salah satu pilihannya adalah tahriru rokobah, membebaskan budak. Nah sekarang sudah tidak lagi ada perbudakan sekarang. Maka walaupun Pak Nasir ingin sekali nggak bisa sekarang, karena dilarang perbudakan ya. Ya. Bahkan yang mendapat pahala besar itu kalau kita membebaskan budak gitu. 10 kali atau 100 kali. Sama seperti artinya pahalanya besar. Yaitu. Ya, alhamdulillah. Nah, itu satu ya. Jadi sekarang nggak lagi ada perbudakan. Nah, tapi tadi yang ditanyakan oleh Pak Sidik, kok hampir sama kayak hewan gitu ya? Kok tidak dinikahi boleh digauli? Iya. Itulah ketentuan syariat. Jadi gitu. Memang seorang budak boleh diwariskan. Jadi dia memang mirip. Di satu sisi ada kemiripan dengan hewan. Boleh diwariskan, boleh dihibahkan, boleh dihadiahkan, boleh. Nah, tapi kan dalam hukum juga beda mereka. Kalau orang merdeka berzina, mereka belum nikah, hukumannya apa? Cambuk 100 kali. Kalau budak setengahnya. Jadi budak itu ada keringanan, tidak sama dengan orang merdeka. Itu kompensasinya ya. Dan itu sekaligus perbedaan antara budak dengan orang merdeka. Nah, jadi memang itu dibolehkan oleh syariat. Walaupun belum lama, mungkin Bapak Ibu ngeh ya, sempat viral waktu itu ada disertasi doktoral ya, yang dia punya semacam gagasan. Jadi orang pacaran bergaul ya, hubungan suami istri selama suka sama suka nggak ada masalah, itu kan halal berdasarkan teori menggauli budak itu. Kan itu sempat ramai, heboh itu. Tapi anaknya desain itu nggak boleh kalau dipasari. Tapi anaknya desain itu mau dipasari mau diperhatikan. Iya. Intinya itu jadi masalah besar kan. Sempat ramai jadi isu nasional itu. Nggak bisa karena perbudakan sekarang sudah tidak ada. Dulu memang masih ada di zaman Rasul. Nah itu ketentuan syariatnya seperti itu. Jadi itu. Tapi itu nggak bisa diterapkan sekarang. Oh kalau gitu boleh dong kita sekarang punya budak, kita gauli. Nah itu nggak bisa seperti itu. Karena perbudakan sekarang sudah tidak ada, sudah dihapuskan ya. Jadi itu Pak Sidik. Maka saya punya pembantu nih, boleh digauli dong. Ya pembantu bukan budak. Nah, pembantu bukan budak, tidak sama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir KPR Bu ya. KPR itu kredit perumahan rakyat ya kalau nggak salah ya. Kredit kepemilikan rumah. Oke. Ya selama di dalam MOU-nya Bu ada keterangan bila mana telat bayar
kena penalti sekian persen. Ada nggak kayak gitunya? Ada ya? Ya, berarti itu termasuk riba walaupun dalam proses pembayarannya si PNS tadi, ASN itu nggak pernah telat, lancar kan? Wong karena dia langsung dipotong dari gajinya kan? Tapi karena udah ada syarat bila mana telat akan terkena penalti sekian persen, ya itu riba. Walaupun prakteknya dia nggak telat bayarnya, tepat waktu terus gitu. Ya Ibu, karena di awal itu sudah ada ketetapan. Gitu. Nah, memang berat. Ya berat, Bu. Ya itu. Pengalaman kami sendiri waktu belum punya rumah, bingungnya luar biasa. Semua teman-teman yang waktu itu kami ngajar di kampus, rata-rata teman-teman KPR lewat bank. Saya sudah disarankan, udahlah antum pinjam ke bank murah itu, ada bank ini. Saya sudah mau, tapi saya mikir, aduh ini riba atau gimana? Riba, udah. Akhirnya saya temui teman-teman yang punya uang besar, ternyata susah juga kan? Pinjam uang 50 juta aja susah itu. Untuk bangun rumah saya bilang. Susah, yang paling gampang kan ke bank. Akhirnya satu saat saya telepon orang, punya uang nggak? Wah, saya nggak punya uang, saya lagi bangun sekolahan katanya. Kalau tahu nggak informasi bank yang murah ininya? Apa namanya? Marginnya murah gitu. Dia langsung, kok antum lebih paham, antum lebih berilmu daripada saya. Kenapa antum mau pinjam ke bank untuk bangun rumah? Dia bilang ada kok. Kalau antum mau usaha pasti ketemu katanya. Nggak harus ke bank. Saya diomongin gitu, saya terpukul juga. Iya. Saya merasa dinasihati betul ya sama orang ini. Akhirnya Bapak Ibu, qadarullah itu. Saya lagi bingung karena ngontrak bolak-balik pindah-pindah capek luar biasa kan. Akhirnya ada teman tanya, antum mau bangun rumah nggak punya uang? Iya. Butuh uang berapa? Teman langsung nanya, antum, iya ini. Orang Pak, butuh uang berapa antum? Saya bilang 50 juta. Wah, 50 juta berat kata beliau. Kalau setengahnya bisa. Oh iya nggak apa-apa deh. Yang penting kan jalan kan. Ya pondasi beli ini nggak apa-apa. Akhirnya dikasih tuh 25. Tapi sebentar ya, saya tanya istri saya dulu, nganggur nggak uang 25 juta kan? Besoknya bilang, ya Tad, ini nganggur. Ya, alhamdulillah. Habis tuh, rumah belum jadi. Saya ngomong lagi, Pak, ini belum apa-apa. Oh, butuh berapa lagi? Butuh sekian. Oh, oke, ada. Akhirnya beliau minjam uang saya banyak sekali. Ya, sampai rumah saya jadi kan? Sampai jadi. Terus bayarnya itu longgar sekali. Kalau antum punya uang silakan bayar, antum nggak punya uang tinggal ngomong ke saya. Maaf Pak, saya nggak punya uang bulan ini. Begitu saya bayar, alhamdulillah sudah dari 9 orang yang beliau yang paling banyak ini sudah lunas ya. Alhamdulillah ya. Dari 9 orang teman itu saya bangun rumah dari 9 orang teman. Ada 2 lagi yang belum lunas. Yang lain udah alhamdulillah. Nah, tapi yang paling banyak itu beliau. Kalau saya sebut namanya antum pasti kenal semua orangnya ya. Nah, itu. Jadi ternyata betul bisa gitu. Kalau kita ada usaha, Allah pasti buka jalannya. Alhamdulillah ada. Tanpa pinjam uang sedikit pun ke bank, padahal saya nggak punya uang belas waktu itu. Karena semangatnya semangat ingin bebas dari ngontrak aja waktu itu. Nah, alhamdulillah ada. Saya ngomong lagi, Pak, kurang. Oh, berapa antum butuh? Dikasih pinjam lagi. Dikasih pinjam lagi. Sampai tuntas, udah. Tinggal saya cicil. Nah, alhamdulillah mungkin 2 bulan atau 1 bulan yang lalu baru lunas itu. Terakhir bulan kemarin itu. Nah, lumayan besar lah ke beliau itu. Nah, itu pun kadang-kadang, Ustadz bulan ini nggak usah dibayar, tapi udah intinya antum saya anggap sudah bayar, jadi tulis aja di catatan hutang antum udah terbayar gitu ya. Nah, itu beberapa kali beliau memberikan keringanan. Nah, alhamdulillah. Intinya ada, bisa gitu ya. Walaupun banyak teman di zaman sekarang tidak mungkin kita bangun rumah kecuali harus pinjam ke bank. Kira-kira begitu nggak orang pada umumnya ngomong? Iya, begitu. Ya saya pun begitu diomongin teman-teman,
nggak mungkin antum itu. Tapi alhamdulillah qadarullah itu ada juga. Jadi itu Bu, intinya KPR dengan beberapa aturan itu memang di situ ada ketentuan ya, termasuk riba itu. Jadi semoga dimudahkan ya keluarga jenengan, saudara-saudara jenengan. Ustaz sudah menjadi ustaz. Hah? Sudah menjadi ustaz, cuma kalau saya yang minta nggak percaya. Ya, nggak yang menarik Pak Nasir. Saya kan waktu itu ngajar di kampus dan itu gajinya cukup besar, makanya saya berani pinjam itu mengandalkan gaji dari kampus. Perhitungan saya bisa saya. Qadarullah setelah minjem 3 bulan, saya dipecat dari kampus. Itu luar biasa itu. Iya. Iya. Saya diskor sampai sekarang, bahkan saya dipanggil lagi. Gara-gara saya menyelisihi pendapat rektor kan. Waktu itu yang masalah cadar itu, saya waktu itu menentang, akhirnya saya diskors katanya. Tapi sejak tahun 2018, saya ngajar sudah 10 tahun sebenarnya. Dari tahun 2008 sampai 2018, dari tahun 2018 sampai 2025 nggak dipanggil-panggil. Ah sudahlah, nggak usah berharap lagi kan. Nah itu. Jadi, tapi alhamdulillah tuh jalannya ada gitu, ada saja jalannya. Jadi itu alhamdulillah. Nah ini namanya tahadus bin nikmah ya. Jadi menceritakan nikmat yang kami dapatkan alhamdulillah. Jadi baik itu Bu yang bisa kita bahas. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.